Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Muslimin muslimat yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, di dalam beragama semestinya kita mendahulukan ilmu. Agama Islam diturunkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan hadis-hadisnya, memberikan pelajaran-pelajarannya, dan itu semuanya berupa ilmu. Salah satu ilmu yang mesti kita pahami adalah al-fiqh, ilmu fikih. Ya. Dan ilmu fikih ini, kalau kita dengar fikih, pasti kita langsung teringat tentang mazhab. Kalau kita bicara tentang fikih, kita teringat tentang dalil. Bicara tentang fikih, kita teringat tentang perbedaan pendapat di antara para ulama. Dan itulah fikih. Karena fikih itu sendiri artinya adalah pemahaman. Di dalam fikih ada mazhab, di dalam fikih ada dalil, di dalam fikih ada hukum, di dalam fikih ada pendapat-pendapat di antara para ulama. Muslimin muslimat yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, salah satu pertanyaan yang sering muncul di antara masyarakat adalah, apakah wajib kita bermazhab? Di dalam mengamalkan salat subuh, zuhur, asar, maghrib, isya, wajibkah kita bermazhab? Di dalam berzakat, wajibkah bermazhab? Di dalam puasa, haji, apapun ibadahnya, sering ditanya, apakah wajib bermazhab, Ustaz? Apakah mesti bermazhab? Kalau pertanyaan ini kita jawab dengan mesti bermazhab, setiap ibadah harus bermazhab, barulah sah. Muncul lagi pertanyaan. Pertanyaan ini sebenarnya pertanyaan yang pada akhirnya mengantarkan kita kepada jawaban tidak wajib bermazhab. Apa pertanyaannya? Kalau setiap kita wajib bermazhab saat beribadah, maka apa mazhab Imam Syafi'i? Apa mazhab Imam Malik? Apa mazhab Imam Abu Hanifah? Imam Ahmad mengikuti mazhab siapa? Oh, dijawab, mereka mengikuti mazhab sahabat, Ustaz. Sahabat itu mazhabnya siapa? Rasulullah SAW. Rasulullah itu apa yang beliau keluarkan? Dalil. Oh, berarti sampailah kita kepada jawaban, ternyata yang wajib itu beribadah sesuai dalil. Maka level manusia pertama atau level umat Islam pertama dalam beribadah adalah beribadah dengan memahami dalil sendiri. Dia tahu dengan dirinya sendiri, dia bisa memahami dalil. Ketika dibacakan firman Allah, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa aqimus salata wa atuz zakah warka'u ma'ar raki'in. Dia tahu, oh ayat ini maksudnya perintahnya wajib sholat, ayat ini perintahnya wajib zakat. Dia mengerti, oh ini perintah, kalau perintah berarti tujuannya wajib. Dia mengerti, berarti dia tidak perlu bermazhab. Kenapa? Karena dia sudah mampu memahami dalil sendiri. Untuk memahami dalil kaum muslimin muslimat itu panjang pula syarat-syaratnya. Harus mengerti bahasa Arab sedetail-detailnya, harus mengerti fikih dan usul fikihnya, harus mengerti tafsir dan ulumul tafsirnya, harus mengerti hadis dan ulumul hadisnya, harus mengerti ada yang namanya tarikh tasyri', harus mengerti nasikh dan mansukh. Wah, itu lain lagi. Ya. Jadi berarti Imam Syafi'i itu mengerti semuanya? Iya. Imam Malik iya, Imam Ahmad iya, Imam Abu Hanifah iya. Jadi kalau beliau-beliau yang empat itu, Imam Abu Hanifah, Imam Malik, Imam Syafi'i, Imam Ahmad, ada di zaman sekarang, itu beliau adalah profesor di bidang tafsir, iya. Profesor di bidang hadis, iya. Profesor di bidang bahasa Arab, iya. Profesor di bidang ulumul Quran, iya. Pokoknya profesor di semua bidang. Makanya beliau mampu untuk mengeluarkan hukum dari dalil. Tidak perlu bermazhab beliau. Kenapa? Karena beliau mampu memahami dalil sendiri. Tapi Ustaz, saya belajar bahasa Arab aja masih anak anta, Ustaz. Kaifa haluk aja saya masih ragu. Apa jawabannya? Susah. Maka muslimin muslimat yang dimuliakan Allah, berarti kita ini level 2. Apa itu? Orang yang beribadah dengan dalil, tapi pemahaman dalilnya menggunakan mazhab. Jadi kita beribadah sesuai dengan dalil yang dipahami oleh suatu mazhab. Nah, gitu. Dalam dalil dikatakan kalau bersentuhan laki-laki perempuan batal wudunya. Pemahaman Imam Syafi'i adalah mutlak, bersentuhan perempuan balighah dengan laki-laki baligh yang tidak mahram batal wudunya. Itu mazhab Syafi'i. Itu pemahaman dalil oleh Imam Asy-Syafi'i rahimahullah. Kemudian muslimin muslimat ternyata ada lagi mazhab lain. Menurut Imam Abu Hanifah, yang dimaksud dengan bersentuhan adalah berhubungan suami istri.
Ternyata ada lagi mazhab lain yang mengatakan yang dimaksud dengan bersentuhan adalah bersentuhan dengan syahwat, dengan nafsu. Jadi kita pakai yang mana? Pakai saja mana yang kira-kira sesuai dengan keyakinan yang membuat hati kita tenang. Pilih itu. Dan salah satu faktor memilih mazhab itu juga mungkin ya boleh. Kira-kira di sekitar saya ini mazhabnya apa? Agar kita tidak menjadi orang yang memberikan kekacauan atau pusat perhatian. Ya. Dan untuk awal-awal boleh saja muslimin muslimat, kenapa kamu milih mazhab Syafi'i? Ya karena di Indonesia ini banyaknya Syafi'i. Kenapa kamu pilih mazhab Hambali? Ya karena di lingkungan saya, di RT saya, di RW saya banyaknya Hambali dan seterusnya. Jadi, kalau mampu memahami dalil sendiri dengan ilmu alat yang sudah kita punya, bahasa Arab, tafsir yang kita sebutkan tadi, silahkan, tidak usah pakai mazhab. Itu mujtahid namanya, mujtahid mutlak. Kita bisa bermazhab sendiri, bikin mazhab sendiri bahkan. Tapi kalau tidak mampu ya kayak kita ini, maka beribadahlah dengan pemahaman dalil sesuai dengan mazhab tertentu. Maka muslimin muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, tuntutlah ilmu terus, tuntutlah ilmu terus, tuntutlah ilmu terus agar kita beramal dengan suatu pemahaman dan ketika kita ketemu dengan pemahaman lain dengan ilmu yang kita tuntut tadi, kita siap untuk berbeda walaupun berbeda mazhab. Wallahu a'lam bishawab. Semoga bermanfaat. Astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.